Kali ini kita bahas kembali manga dari Catenaccio. Sebelumnya kita membahas Araki yang sudah resmi menandatangani kontrak dengan klub Olivero. Namun Araki tidak langsung masuk ke skuad seniornya, melainkan dia ditempatkan di tim under 19 Olivero. Araki juga sadar dia tidak diperlakukan khusus dan dia harus membuktikan bisa menembus skuad tim utama Olivero dari tim under 19. Nah, karena terakhir kita sampai di mana laga pertandingan promosi antara tim under 23 melawan under 19, tentu kita bakal lanjut ke pertandingan. Bagaimanakah detailnya? Langsung aja kita bahas. Sebelum pertandingan, kita pergi ke hari pertama Araki latihan, yang dimana dia kena ospek, ya mungkin juga dijaili oleh salah satu orang untuk menyuruh Araki menyanyi sesuatu di depan semua orang. Araki pun tampak kesal, namun tiba-tiba dia bernyanyi sangat keras. Tetapi yang membuat bingung semua orang, si Araki ini nyanyi cuma satu kata huruf vokal aja, yaitu teriak A. Orang yang nyuruh Araki pun bertanya kenapa cuma nyanyi AA terus dan apa beneran lagu itu ada. Dan ternyata kalau kalian cari emang bakal ada, yang dimana lagu ini berjudul Kita no Kunikara yang seperti ini nih. Nah, kita menuju ke lapangan yang dimana dimulainya pertandingan tim under 23 melawan under 19. Diawali bola oleh tim under 19, bola menuju pemain bertahan mereka. Seakan tim under 19 ini sudah tahu apa yang akan terjadi, yang dimana tim under 23 melakukan high pressing langsung di awal. Ya, kalian mungkin udah pada tahulah pressing tinggi itu bagaimana, karena di sini dijelasin juga. Meskipun tidak selalu berhasil merebut bola sepenuhnya, tekanan yang tinggi dapat membatasi kebebasan lawan dan memicu kesalahan. Namun, jika pemain dilewati oleh lawan, tim bisa cepat berada dalam masalah. Oleh karena itu, setiap pemain harus punya stamina yang luar biasa dan motivasi tinggi untuk terus berlari. Araki yang sambil berpikir itu pun malah jadi kesal karena orang di sebelahnya malah nyanyi gak jelas. Orang itu nyanyiin lagu yang Araki nyanyiin saat latihan. Dia bilang lagunya bagus banget dan cuma ingin merekannya jadi rileks. Nah, Araki pun bertanya, gerakan dari tim under 23 sangat cepat dari awal pertandingan. Ini kan pertandingan promosi, kalaupun dibilang begitu, tapi kan ini cuma buat tim under 19 aja. Dan Araki pengen tahu motivasi pressing tinggi mereka itu dari mana. Dan ternyata tim under 23 punya hukuman jika kalah. Pemain yang tampil buruk akan didegradasi ke under 19 selama 1 bulan. Tapi ya sebenarnya alasan dibalik pressing tinggi ini lebih dari itu. Pertandingan memang berjalan sangat sengit dan para pelatih pun menyuruh untuk menghindari cedera yang tidak perlu. Saat bola berada di kiper under 19, kiper tersebut menyuruh untuk rekannya buat tenang dan jangan terjebak dalam ritme lawan, tetapi dia sendiri malah salah nendang bola keluar lapangan dan tentu malah dia yang kena marah oleh temannya sendiri. Orang yang di sebelahnya Araki pun berkata ini masalah besar, jika bisa mengirimkan bola akurat dari kiper mungkin lebih mudah menghindari tekanan lawan. Tapi dengan Derek atau si kiper under 19 ini sepertinya sekarang itu tidak mungkin. Dan orang itu pun bertanya ke Araki apa yang harus kita lakukan. Namun di saat itu juga Momo berhasil menguasai bola bahkan mengecoh lawannya. Semuanya pun terdiam dan Momo terus membawa bola dan Araki pun berkata sepertinya Momo sangat ahli.
Nei Falcao menyerang dari under 23 pun terkecoh dan tidak tahu apa yang terjadi barusan, dan tentu Momo ingin menang di pertandingan ini. Nah, kita balik lagi saat latihan, di mana Araki dan Momo malah saling tatap dan bertanya apa. Araki pun bertanya ke Momo, bukankah tadi kau melihat ke arah sini? Apa yang terjadi? Namun Momo menjawab itu tidak ada hubungannya, hanya sekedar melihat dan jangan pikirkan itu. Dan di saat itulah Araki menyadari sesuatu, bahwa si Momo ini selalu ingin merawat orang lain dan sangat peka terhadap di sekitarnya. Nah, kita balik lagi di mana Momo berhasil melewati pemain dari under 23 dengan gerakan yang cukup baik. Bahkan Silvio yang sudah datang berkata Momo benar-benar berbakat. Silvio yang baru datang pun bertanya ke Gregorio gimana jalannya pertandingan. Dan ya, pertandingan seperti biasa, tim under 19 tidak bisa menyambungkan umpan dengan baik. Tapi di antara mereka Momo tetap luar biasa. Nah, di saat itu juga Silvio berkata ke Daria-chan yang seolah Silvio ini sudah tahu apa yang ada di pikiran Daria-chan. Ya, Daria-chan pun kayaknya agak kesel juga karena ditebak Silvio. Soal Momo yang tampak sekilas itu nggak istimewa banget dan juga tidak punya kecepatan luar biasa. Tapi Momo ahli dalam mengcounter atau menyerang balik keadaan lawan. Orang yang di sebelah Araki pun berkata Momo punya keterampilan yang praktis yang sering diabaikan dengan kata keterampilan kaki. Dan ternyata orang ini tuh bernama Nazario. Araki berkata kalau bicara dribble sederhana dan ketetapan tendangan, kau jauh lebih baik daripada Momo. Dan Araki pun bertanya-tanya, kenapa Nazario di bangku cadangan? Seharusnya dia itu pemain inti. Dan dia menjawab punya masalah sederhana yang dimana baru pulih dari cedera dan belum pulih sepenuhnya. Tapi menurut Araki enggak gitu, karena dia melihat Nazario baik-baik saja saat berlatih. Dan ya, seakan si Nazario ini emang gak mau main dan berkata pertandingan promosi ini kita bisa mencobanya berkali-kali. Araki pun seperti agak curiga meski ucapan Nazario itu nggak salah, tetapi perasaan Momo itu sangat berbeda. Nah, saat bola yang menuju ke Momo, Silvio menyuruh Daria-chan memperhatikan gerakan detail Momo. Kemampuan dari lawan tidak dimulai ketika kau berhadapan dengan lawan dengan bola di kaki. Daria-chan berkata ini mungkin sudah pernah aku dengar sebelumnya, tetapi bukankah sentuhan pertama atau kontrol bola pertama itu penting? Silvio pun menjawab itu benar, tapi itu masih belum cukup. Sebelum menyentuh bola, di mana kau menerima bola dan dalam posisi seperti apa, semuanya memengaruhi bagaimana kau bergerak selanjutnya. Nah, Falcao yang ngejar Momo pun berpikir untuk fokus dan mengejar bola dengan tepat. Namun ketika Falcao mendekati Momo, dia melihat Momo mundur dan seakan bakal lari lurus maju tanpa menyentuh bola. Tetapi si Momo ini malah menipu karena dia malah masuk atau memotong ke tengah. Dia pun berhasil menghindari lagi dan Silvio bilang Momo itu benar-benar pintar dalam mengarahkan gerakan lawan untuk membuat keputusan yang salah. Dan dia benar-benar memahami lawannya dengan baik. Momo yang lolos, Falcao terlihat membodinya dari belakang dan tentu rekannya Momo pun teriak seharusnya itu pelanggaran. Namun meski begitu, Momo nampak terlihat masih berdiri dan lari. Hal ini pun membuat Falcao terkejut karena Momo ternyata cukup berotot juga. Dan ya, Silvio juga bilang pertumbuhan pemuda berusia 17 tahun yang gigih berlatih memang menakutkan.
Tapi ketika Momo membawa bola dan rekannya nyuruh dia mengoper, operannya malah kena intercept dan diambil oleh lawan, dan di saat itu juga terjadi serangan balik. Umpan terobosan dari tim Under 23 ke depan dan sekarang pertandingan berbalik arah. Nah, kita balik lagi aja nih ke latihan sebelumnya. Sekarang tentang Barnaba yang ternyata nggak suka berlari. Saat latihan, Araki juga berkata baru aja pemanasan, si Barnaba ini udah jongkok aja dan malah dia yang jadi toksik ke Araki. Aku tahu itu jangan serius begitu. Dan ternyata si Barnaba ini emang benci banget soal lari. Oh ya, posisi dia itu di center back. Dia memberitahu ceritanya kepada Araki dan Momo. Sejak dia masih kecil, orang tuanya terus memaksanya berlari, mengatakan kakimu adalah senjatamu, sehingga dia malah semakin benci berlari. Namun Araki malah melihat Barnaba itu sebaliknya suka berlari. Nah, kita balik lagi ke pertandingan yang dimana umpan terobosan dari serangan balik Under 23 berhasil dan lolos. Bahkan pas kau sudah terlihat jelas tidak ada back dan dia hanya tinggal one on one dengan kiper. Bahkan dia sendiri pun berniat untuk menggocek kiper baru menendangnya. Namun di saat dia terus menggiring bola untuk menghadapi kiper lawan, rekannya tiba-tiba teriak kepada Pisco di belakangmu, yang dimana terlihat si Barnaba berlari bahkan bisa mengejar Pisco. Tentu hal itu membuat dia terkejut karena ya jaraknya tadi itu cukup jauh dan dia bisa mengejar. Bahkan Gregorio bilang sepertinya Barnaba masih luar biasa, mungkin lebih cepat daripadaku saat masa puncakku dulu. Darajan pun terkejut melihat hal tersebut karena ini pertama kalinya Darajan melihat Barnaba bermain dalam pertandingan promosi. Yang dimana mungkin yang membuat Darajan terkejut nggak hanya lari dari Barnaba, melainkan ekspresi senyum yang menjijikan dari Barnaba saat berlari juga. Di sini dijelasin bukan karena Barnaba suka berlari atau merasa senang melakukannya. Dulu aku benci lari, orang tuaku mengatakan tertawalah. Mereka memaksa Barnaba untuk tertawa dan akhirnya jadi terbiasa. Itu seperti tertawa dengan ejekan, hinaan atau canggung, tertawalah saat berlari. Dan dia pun berhasil mengejar lawan bahkan mengclear bola dari tackle. Silvio juga memberitahu bahwa si Barnaba ini adalah pemain inti posisi bertahan dari tim Under 19. Darajan pun seakan gak percaya dan berkata dalam hatinya gak peduli itu berlari, apa tidak ada tertawa dengan cara yang lebih baik. Pertandingan masih sengit dan akhirnya peluit babak pertama berbunyi. Tim Under 23 mendominasi pertandingan tetapi kedua tim masih tanpa gol. Dan ya tim Under 19 masih unggul dengan 2-0 berkat handicap. Barnaba pun berkata kita bisa melakukannya meski terus diserang, yang penting tidak kebobolan. Araki pun berkata dalam hatinya atas kontribusi Barnaba dan Momo benar-benar terasa. Meski menghadapi beberapa situasi sulit, mereka berhasil bertahan tanpa kebobolan. Namun Araki juga berpikir bahwa dirinya mungkin gak punya kesempatan bermain karena posisi back tengah biasanya tidak digantikan kecuali ada kecelakaan, dan kemungkinan aku bermain sangat tipis. Jika benar bermain juga waktu bermain sangat terbatas. Tetapi Gregorio menepuk pundak dari Araki dan berkata jangan terlalu santai, pastikan kau siap bermain setiap saat. Araki pun menjawab tidak perlu diingatkan, aku selalu siap sepanjang waktu sejak babak pertama. Namun entah kenapa Gregorio berkata sambil senyum jahat gitu, bukan itu yang ku maksud.
Di sisi lain, Daryachan disuruh Silvio untuk merekam. Tentu Daryachan bertanya untuk apa dan Silvio menjawab, "Aku ingin melihat suasana hati pemain yang tidak bisa kudapat dari data yang disediakan oleh pelatih. Aku ingin tahu apa yang telah berubah atau tidak sejak pertandingan sebelumnya." Ya, tapi ini sama seperti biasanya. Skor 0-0 di babak pertama termasuk handicap. Dan Gregorio berkata ke Araki untuk bersiap karena akan segera bermain di babak kedua. Nah, kita kilas balik lagi ke latihan sekarang, yaitu Araki, yang dimana saat itu latihan umpan bareng pasangan rekan. Dan seakan pasangan Araki ini mukanya itu agak enggak seneng gitu. Meskipun Araki berpikir orang itu sangat bagus karena hampir tidak pernah keluar dari posisinya. Dan ketika satu umpan terakhir, orang tersebut malah memberikan umpan sangat keras kepada Araki. Tentu Araki terkejut dan tidak bisa menerima umpan dengan mulus. Araki pun bertanya kenapa tiba-tiba, tapi ya orang tersebut menjawab beginilah adanya. Araki juga nggak terlalu paham, namun Araki membalasnya dengan menendang keras juga. Tapi yang membuat Araki terkejut, orang tersebut bisa menerima umpan Araki dengan baik. Dan di saat itu juga Araki sadar semua mata orang tertuju padanya, yang dimana seakan semua orang meremehkan Araki. Nah, kita balik lagi ke pertandingan. Setelah 10 menit di babak kedua, yang dimana Falcao berhasil mencetak gol untuk tim under 23. Meskipun Barnaba teriak marah karena kebobolan, Silvio dengan muka melasnya berkata ini dimulai lagi. Pola yang sama seperti biasanya. Dengan handicap tim under 19 masih unggul 2-1. Dan ya meski harus menahan, mereka tentu pasti kesulitan. Pertahanan mereka cukup bagus, tapi karena pressing tinggi, mereka kesulitan melepaskan tembakan di babak pertama. Meski si Barnaba nyuruh bersemangat untuk bertahan, entah kenapa memang sepertinya ada yang berbeda. Karena pemain under 23 bilang ini seperti biasanya. Di babak kedua, garis depan under 19 nggak ada yang membantu dalam pertahanan. Jadi ya mereka bebas mengendalikan bola. Momo yang berhadapan dengan Falcao pun sekuat tenaga untuk tidak membiarkannya lolos, tapi Falcao memberikan umpan melewati kedua kaki Momo. Bola pun lolos ke kotak penalti dan yang gokilnya pemain nomor 10 dari tim under 23 melakukan umpan dengan tumitnya kepada Falcao kembali. Tidak ada pemain yang menghadangnya dan tentu situasi yang buruk, dan dengan gampangnya Falcao tersenyum dan berhasil mencetak gol keduanya dengan mudah melewati kolong kaki kiper. Gol yang sangat cantik, umpan Falcao melewati kaki umpan tumit lalu tembakan lewat kolong kaki kiper. Salah satu pemain penyerang under 19 pun marah, dan ya meski mau mencoba mencairkan suasana sepertinya emang gak ada harapan. Tetapi tiba-tiba si Barnaba berkata ini tidak bagus dan sambil menatap ke arah Araki. Dia pun menyuruh rekan di sampingnya menyuruh menggantikan Araki untuk bermain. Dan ternyata pelatih mereka juga mengiyakan permintaan Barnaba untuk memasukkan Araki bermain sebagai bek tengah di sisi kanan menggantikan nomor 6. Araki pun bersiap-siap dan dia berpikir apa Gregorio sudah memprediksi hal ini. Dan akhirnya Araki pun masuk bermain di pertandingan promosi ini, dan sekarang mari ubah arah permainan. Nah, kita kilas balik lagi. Saat latihan, Araki memang terlihat seakan selalu diejek.
di mana dia kalah berduel dan ya tentu hanya Momo yang menyemangati Araki. Dan ya Araki emang masih kepikiran orang-orang yang meremehkannya. Dan Araki saat ini masuk sebagai pengganti pemain. Dia bertahan dengan Barnaba dan Barnaba pun berkata kalau kita kebobolan lagi bisa dibilang pertandingan ini selesai dan aku mengandalkanmu. Araki pun menjawab sambil melototi Barnaba, aku akan berusaha sekuat tenaga. Nah, di sisi lain, Falcao mencubit Momo dan bertanya kenapa ada pergantian pemain bertahan dan kenapa nggak pemain striker aja. Momo menjawab sepertinya itu keputusan dari Barnaba dan Momo berpikir pengganti Araki kewalahan melawan Falcao juga, jadi mungkin itu alasannya. Dan Falcao berkata kalau begitu seharusnya kau juga diganti. Namun Pasco menghampiri Falcao untuk memberitahu jangan terlalu bermain-main dengan lawan, ini adalah pertandingan. Ya, Falcao pun seakan memang seneng jailin Momo, apalagi dia seakan mengejek tim under 19. Berkata meski berusaha keras berlatih dan menjadi baik selalu kalah setiap kali dan depresi. Bukankah itu benar-benar lucu? Namun Pasco tetap tegas menyuruh Falcao untuk fokus tentang Araki yang baru masuk karena mereka nggak punya data tentang Araki. Nah, skor sekarang 2-2 dan ketika Araki menguasai bola, terlihat tim under 23 tidak melakukan pressing tinggi kepadanya dan dia pun mengoper kepada Momo. Araki berpikir mereka harus menyerang dengan back sayap harus maju atau overlap. Tapi saat Momo mengirimkan umpan ke tengah, tim under 23 berhasil membaca dan berhasil merebut bola dan terjadi lagi serangan balik. Mereka mengincar ruang di belakangnya Momo dan terlihat Araki dan Barnaba segera bertahan. Araki sudah tahu siapa Falcao dan selama dia bisa beraksi tanpa hambatan, tim 19 nggak akan bisa menang. Namun dengan mengejutkan, Falcao dibuat terkejut dan tidak enak dengan jarak dari Araki. Meski begitu, Falcao mencoba melarikan diri dan terus maju di sisi sayap. Araki pun menjadi kesal dan Falcao tertawa karena Araki yang kalah lari darinya. Falcao pun mengirimkan umpan ke tengah, namun Barnaba mengira itu salah umpan karena tidak ada satupun orang. Tetapi ada satu orang, yaitu Ramon, membuat Barnaba pun bingung kenapa bisa. Nah, Silvio berkata tim under 19 punya kecenderungan kalah yang khas. Mereka terlalu terkuras mentalnya, semua berusaha keras bukan karena malas. Sebenarnya mereka berlari dengan baik, namun dalam situasi seperti ini, saat mereka ditembus dalam serangan balik, mereka tidak bisa berlari 100% untuk kembali tepat waktu. Itu adalah satu langkah terakhir yang mereka butuhkan untuk menang, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Mereka telah terbiasa dengan kekalahan dan kehilangan semangat untuk meraih kemenangan. Dan Ramon yang mendapatkan bola terlihat dengan gokil melewati Barnaba dan bahkan mencip shoot bola dan terlihat bola menuju masuk ke gawang. Namun dengan gokilnya Araki berhasil mengclear bola di saat-saat terakhir. Semua orang pun terkejut dan Araki terlihat sangat-sangat begitu badass. Kayaknya emang setiap chapter baru kita kilas balik ke latihan dulu. Sekarang dimana Araki lanjut melawan Donato yang ngeremehin dirinya. Pertama Araki kalah dan sekarang Donato terlihat kesulitan dan gagal mencetak gol. Tapi dia ngeles bahwa Araki itu mudah dilewati. Tapi kiperlah yang bermain bagus hari ini.
Nah, kita balik lagi, Araki yang berhasil mengclear bola yang hampir aja masuk. Dia berkata dalam hatinya, aku sudah memperhitungkan ini, tapi untuk membuatnya nyata masih jauh dari cukup. Selain itu, waktu lawan Rafa, Araki sudah mempersiapkan diri. Dan ini adalah permainan ke-10 yang aku mainkan melawan lawan yang baru pertama kali aku temui. Sambil melihat ke atas, Araki bilang ini tidak masalah, sensasi itu masih ada. Araki yang berhasil menyelamatkan dari kebobolan pun membuat semua orang terkesan dan Momo menuju Araki, memberikan sebuah tos penuh semangat, bahkan membuat Momo sendiri pun terkejut dengan semangat Araki. Bahkan Araki berkata kepada yang lain, kenapa wajah kalian begitu suram? Kita nggak tahu selisih kekuatan antara kita dan tim Bad, tapi sekarang skornya masih imbang. Aku tidak akan membiarkan kebobolan lagi, jadi teruslah berlari, kita akan mencetak 1 gol. Dan perkataan Araki itu seakan membuat Momo bergetar, tetapi yang lainnya malah pada diem dan nggak peduli gitu. Pertandingan kembali dimulai, sekarang Falcao membawa bola kembali. Dan terlihat pemain depan tim Under 19 juga sama aja nggak membantu lagi. Falcao pun pede Araki nggak bakal mengalahkannya dengan adu sprint. Karena Araki kalah, tiba-tiba Araki menarik baju dari Falcao. Hal itu pun menjadi pelanggaran dan Falcao kesal dan protes kepada wasit karena lama untuk meniup peluitnya. Araki sendiri sadar dia nggak bisa menghentikan Falcao sepenuhnya, jadi mana mungkin bermain dengan adil. Berbeda duel dengan Rafa, di sini ada penjaga gawang dan pelanggaran, dan ada banyak hal yang Araki bisa lakukan. Falcao yang marah tadi ditenangkan oleh Pasco dan memberitahu untuk tenang karena ruang di belakang Momo selalu terbuka dan pemain depan mereka juga nggak ada yang mundur. Mencetak gol hanyalah masalah waktu saja. Pertandingan dimulai lagi dan lagi-lagi serangan balik dari tim Under 23. Bola pun dioper kembali kepada Falcao dan tentu Araki menghadangnya kembali, namun kali ini dekat kotak penalti. Tentu Falcao pun berkata Araki nggak bisa dengan mudah melakukan pelanggaran. Dan ketika mereka berduel, Falcao berhasil mengecoh dan menipu Araki ke arah sebaliknya. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba ada Momo dari belakang merebut bola dari Falcao. Falcao pun terkejut karena tiba-tiba saja Momo balik dengan cepat. Dan Momo pun memang seakan serius ingin meraih kemenangan. Nah, di bangku cadangan, Nazario bangun dan memerintahkan satu pemain untuk gantian dengannya. Bahkan dengan santainya, dia menyuruh ke pelatih akan masuk bermain. Araki pun terkejut melihat Nazario yang akan masuk dan berkata ini saat yang menentukan. Namun entah kenapa si Nazario tersenyum dengan cukup mengerikan. Ini untuk spoiler aja ya, orang satu ini benar-benar bajingan. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang.